Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Rahmawati dengan NIM 440141943. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai respirasi. Tujuan praktikum pada percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Kemudian untuk alat bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada kapur sirih, wadah, dan juga air dan sendok untuk membuat larutan kapur. Kemudian ada 3 ekor ikan yang bersisik, kemudian ada sari kunyit, kemudian ada 3 wadah plastik, kemudian ada pipet untuk meneteskan sari kunyit, kemudian ada wadah plastik untuk membuat larutan kapur 10%, dan yang terakhir ada air. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuat larutan kapur encer terlebih dahulu dengan mengambil 3 sendok makan penuh kapur sirih, kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang telah terisi dengan 300 cc air, kemudian aduk hingga rata. Kemudian larutan tersebut dibiarkan beberapa saat agar mengendap. Jika kapur telah mengendap, kemudian memisahkan bagian yang jernih dan kapur tersebut menjadi larutan kapur pekat dengan konsentrasi 100%. Kemudian untuk membuat larutan kapur encer yaitu sekitar 10% dengan cara menyiapkan 100 cc air kapur stok yaitu konsentrasi 100% tadi, dan menambahkan air ke dalam air kapur tersebut hingga volumenya mencapai 1 liter. Selanjutnya yaitu menyiapkan 3 buah wadah plastik yang diisi dengan masing-masing wadah satu diisi dengan air biasa, wadah kedua dan ketiga diisi dengan air kapur encer. Kemudian memasukkan masing-masing 4 tetes sari kunyit ke dalam 3 wadah tersebut dan kemudian mencatat yang terjadi pada wadah tersebut. Setelah meneteskan sari kunyit ke dalam 3 wadah tersebut, selanjutnya diaduk agar sari kunyit merata hingga terlihat seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu memasukkan 3 ekor ikan ke dalam wadah yang berlabel C atau wadah yang ketiga. Kemudian setelah ikan dimasukkan ke dalam wadah yang ketiga, ditunggu hingga 15 menit dan mencatat apa yang terjadi pada ketiga wadah tersebut. Baik, hasil dari percobaan yang telah saya lakukan yaitu pada wadah A dengan penambahan 4 tetes sari kunyit terjadi perubahan menjadi warna kuning. Kemudian setelah 15 menit tidak terjadi perubahan atau warna air tetap menjadi kuning. Kemudian pada wadah B setelah penambahan 4 tetes sari kunyit, warna berubah menjadi jingga. Dan perubahan warna yang terjadi setelah 15 menit, warna tetap menjadi jingga. Kemudian pada wadah C, setelah penambahan 4 tetes sari kunyit, terjadi perubahan warna menjadi jingga. Dan saat ditambah 3 ekor air, kemudian ditunggu setelah 15 menit, warna berubah menjadi jingga dan sedikit keruh dengan ada butiran-butiran yang mengambang di permukaan air. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan.
Respirasi sangat diperlukan karena reaksi kimia yang terjadi di dalam sel hewan maupun tumbuhan sangat tergantung pada adanya oksigen atau O2, sehingga diperlukan adanya suplai oksigen secara terus-menerus. Proses respirasi pada ikan adalah dengan membuka mulutnya, sehingga terdapat sedikit tekanan negatif dalam rongga mulut maupun rongga insang. Begitu mulut ditutup, tekanan dalam rongga mulut meningkat atau menjadi positif. Air didorong masuk ke rongga insang dan selanjutnya mendorong operkulum sehingga air keluar rongga insang. Sistem pernapasan ikan bergantung pada suatu organ utama yang disebut insang. Insang pada ikan berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari respirasi. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur secara kualitatif kadar CO2 sisa pernapasan adalah air kapur. Larutan air kapur harus diencerkan karena jika konsentrasinya terlalu pekat atau tinggi, akan menyebabkan reaksi tubuh ikan yang hiperaktif dan hal tersebut akan mempercepat kematian pada ikan karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Air biasa yang terletak pada wadah pertama berubah warna menjadi kuning setelah diberikan tetesan sari kunyit. Hal ini membuktikan bahwa air biasa bersifat netral dengan pH 7. Pada wadah kedua dan ketiga, yang berisi air kapur encer, setelah diberikan tetesan sari kunyit akan mengalami perubahan menjadi warna jingga. Hal ini menunjukkan bahwa air kapur encer bersifat basa yang memiliki pH lebih dari 7. Sari kunyit digunakan sebagai indikator asam basa dari bahan alami. Pada praktikum terdapat prinsip apabila air kapur bereaksi dengan CO2, maka akan terbentuk butiran kapur. Apabila butiran kapur masih bercampur atau belum mengendap, maka air kapur terlihat menjadi keruh. Prinsip reaksi pada air kapur yaitu CaOH2 atau larutan kapur bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida akan menghasilkan CaCO3 atau butir kapur atau batu kapur dan H2O atau air. Ketika ikan dimasukkan ke dalam air kapur encer, ikan melakukan banyak gerakan. Hal ini disebabkan ikan baru saja berada di lingkungan yang baru yang tidak sesuai dengan lingkungan sebelumnya. Seperti halnya diketahui, ikan merupakan hewan berdarah dingin yang mana suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sehingga pada kondisi tersebut, ikan akan berusaha mengimbangi situasi tersebut dan cenderung mempertahankan hidupnya sehingga mengakibatkan peningkatan laju metabolisme dan kondisi tersebut berdampak pada konsumsi oksigen dalam air menurun dengan bertambahnya suhu sehingga menyebabkan kematian. Setelah melakukan percobaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa respirasi pada hewan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Hal ini ditunjukkan pada perubahan air kapur yang awalnya jernih, kemudian berubah menjadi keruh setelah berikatan dengan karbon dioksida. Warna kapur yang keruh itulah yang menjadi bukti nyata hasil dari endapan reaksi air kapur dengan karbon dioksida. Dengan kata lain, air kapur mengandung kalsium hidroksida yang merupakan senyawa kimia yang dihasilkan ketika mencampurkan air dengan kapur. Ketika ikan dimasukkan ke dalam wadah berisi air kapur encer, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi akan bereaksi dengan kalsium hidroksida dan air kapur dan menghasilkan kalsium karbonat. Senyawa kalsium karbonat inilah yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Baik, itulah tadi hasil praktikum dan pembahasan dari praktikum yang saya lakukan mengenai respirasi menghasilkan karbon dioksida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.